Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Setelah tadi pagi kita ketemu ya dari jam 6 sampai jam 9, sekarang ketemu lagi sama Ian Karlah, dan kali ini seperti biasa ini Mara Musik, dan kali ini kedatangan temen yang baru. Ini single dia perdana, terus juga teman-teman juga pasti tahu, dan tadi juga OPP Denny pas tahu ini mau datang, dia ini katanya mau minta foto ya, karena dia ini followers katanya di Toktik. Teman Mara Musik edisi tanggal 10 Februari hari Rabu kali ini kita kedatangan The Viral One, It Gitaf. Akhirnya mampir juga ya. Akhirnya. Setelah selama ini saya teh cuma nge-retweetin konten kamu aja kalau ada yang nge-share ke Twitter. Kamu main Twitter? Aku tidak main Twitter. Kamu harus main Twitter. Saya manggilnya apa? Gita. Gita aja. Gita, kamu harus main Twitter karena di Twitter itu banyak sekali keantikan manusia. Bener. Manusia unik. Wah, manusia unik ya. Kalau dulu kan manusia unik teh yang apa gitu, bisa yang tingginya 2 meter segala macam. Kalau ini lebih ke kelakuan. Nah, kamu kalau perilaku. Jadi kalau kamu main Twitter, kamu akan menemukan konten kamu tuh dibikin apa sama orang. Tapi tahu ya? Aku tahu. Tahu ya? 1-2 lah. Agak semua juga gitu. Tapi saran saya kalau kamu sedang viral-viralnya, kalau main Twitter, saran saya nih ya, jangan pakai nama asli. Kenapa begitu? Bisa ngehang handphone kamu, Gita. Rame notif. Notif. Nanti bisa meledak handphone kamu. Jadi pakai nama yang samaran aja. Kamu ini apa namanya? Silent reader. Oke. Jujur aku takut main Twitter. Kenapa tuh? Takut salah ngomong. Ntar blunder. Blunder. Udah banyak banget nih ya. Udah banyak banget yang blunder dari mulai. Pokoknya kalau mau ngetes nyali. Sekarang mah udah nggak nyaman uji nyali. Udah nggak nyaman mendatangi gedung-gedung tua gitu. Udah nggak nyaman. Bikin akun Twitter, main Twitter, berargumen lah kamu di Twitter. Betul. It Gitaf, aka Brigita Meliala. Brigita Melala ini kelahiran tahun berapa sih? Kok kayaknya nggak jauh gitu sama saya. Aku sekarang 19 tahun. 19 tahun tuh berarti 2001 saya SMP, teman Mara. Aduh. Jadi It Gitaf ini sebenarnya nama panggungmu kan? Betul. Nama panggung. Terus nama aslinya tadi Brigita Melala. Kenapa sih pakai It Gitaf? Emang itu ada mean something atau apa? IDGIF. Oke. Aku masukin nama aku di situ. Sebenarnya itu tuh kayak nama-nama Twitter Iya, betul. Aku dulu Gitaf juga, dan aku kayak cari apa ya nama yang unik, karena kan dulu kan kayak yang unik tuh Aiweo, tau gak sih Kak, zaman-zaman semua nama Gita Aiweo gitu kan. Dikamuflasein sama apa gitu ya. Iya, nah aku cari apa nih nama yang unik gitu. Dan ketemu IDGIF, dan aku emang anaknya rada-rada IDGIF. Kayak aku banget, ku masukkan lah nama. Rada maksa sih sebenarnya, tapi ya sudah gitu, kayak gak usah diperpanjang gitu. Jadi ini juga yang jadi pertimbangan, ya udah saya single perdana pakai nama It Gitaf inilah gitu ya. Dan sebenarnya aku tidak begitu familiar dengan terbiasa kayak dipanggil Brigita Meliala, itu kayak formal banget gitu. Aku nggak merasa dekat. Emang kamu dipanggilnya apa dari dulu? Gita aja. Oh, Gita. Bener-bener Gita. Kalau aku dipanggil nama Brigita, aku kayak jangan Gita aja, kan kita friend. Betul. Nah, ini kalau namanya It Gitaf udah punya nama buat apa, pendengar atau let's say fans gitu apa? Aduh, nggak ada, belum ada. Oke, nanti saya mungkin kerabat It Gitaf, mungkin jangan kerabat mah udah kotak, udah ada kotak. Sahabat It Gitaf friends. IDJF friend. Itulah pokoknya ya teman Mara, ngapain kita mikirin ya. Ini kita mau ngobrol. Ini Gitaf ini apa, dari kacamata saya sebagai pengamen juga. Saya suka sekali lagumu, bukan masalah komposisinya, karena kalau komposisinya ya mungkin biar pesannya nyampe ya. Tapi saya suka sekali tema yang kamu angkat di liriknya, terus juga apa, bagaimana kamu membesarkan hati kepada orang-orang yang insecure sama tampilannya, mungkin yang aduh aku gendutan lah atau apalah gitu ya. Tapi sebelum ke sana,
ini apa teman Mara, kalau misalnya rada-rada apa namanya, rada samar ya, Gitaf nih yang mana sih? Coba search aja di YouTube atau mungkin search di TikTok. Karena tadi kita ngobrol off air, katanya ini adalah single perdananya. Terus saya kan nanya kenapa baru sekarang? Karena nunggu momentum. Yes. Nah, Betul. Momentumnya adalah berapa bulan yang lalu ya Gitaf yang kamu viral? Sebulan gitu? yang lalu. Sebulan yang lalu. Gara-gara? Sebenarnya ada banyak nih, banyaknya kayak awal dari Odading, Oh iya betul. Nancy Judge, terus Cuek. Oke. Iya itu. Di antara itu, di antara tiga gelombang itu, yang mana yang paling, kalau dari viewers ya, yang mana yang paling? Itu Cuek. Oke. Nah, itu di YouTube lumayan wah. Gitu. Ya. Dan lumayan, akhirnya kamu menunggu momen itu buat bikin single perdana. Oke. Gita, emang dulunya kan Gita tuh kan dulunya cover-cover gitu. Betul. Oke. Sempat ikut ini nggak Git? Apa misalnya? Ajang. Tidak. Kenapa? Tidak. Kompetisi itu bukan aku banget. Karena aku tuh merasa nyanyi aku tuh bukan untuk dinilai. Oke. Dan dilombakan sih. Aku jujur aku bukan dari dulu mau akademis non akademis, aku nggak suka lomba. Itu tuh kayak bikin aku kayak buat apa gitu. Kalau bagi aku ya, jadinya nyanyi aku tuh khusus untuk dinikmati aja, nggak suka pergi, suka ya udah stay. Oke, gitu aja sih. Oke. Ini berarti sama saya semalam ya, apa Gita juga teman Mara posting lah di IG gitu. Terus ada sahabat lama saya, Yan, lu kenapa sih nggak ikut idol dan segala macam gitu? Saya nggak mau. Pertama karena buat saya segala bentuk seni ya, mau nyanyi, nari itu harusnya memang tidak diperlombakan gitu. Karena relatif bener kata apa Gita tadi teman Mara. Kayak misalnya ini kan tidak semua orang 230 juta penduduk Indonesia kan tidak mungkin menyukai Gita semua gitu. Sepakat. Dan itu nggak bisa dipaksa buat harus suka. Nah itulah kenapa menurut saya seni itu relatif. Tapi kalau nyanyi ini Git, itu emang dari kecil? Aku dari kecil, cuman bener-bener aku tahu kayaknya nyanyi bisa tuh nih gitu. jadi satu passion dan kedua ini sesuatu yang aku enjoy banget lakuin. Oke. Itu pas aku SMA karena aku ngeband. Oh, Di situ ngeband tuh aku udah kenal vokalis panggung. tuh. Vokalis. Oke. Aku kayak dua pilihan, mau padus atau band. Oke. Saya kayak kalau padus gue 1 dari 10 juta orang, tapi kalau vokalis aku 1 gitu. Iya betul. Jadi aku terlihat pilih band. langsung ya. Betul. Oke. Dulu Gita ini aslinya dari mana sih Git? Aku orang Depok. Orang Depok. Yes. Oke. Terus nah itu dulu pas zaman SMA ngeband itu dulu bawa ini lagu-lagu apa Git? Aku tuh lagu pop. Karena Se-pop apa? Sepop kayak dulu kan kita suka bawain lagu cintaku gelora sama kayak na 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 bagai langit pagi kayak lagu gitu kayak terus mau dibawa kemana hubungan kayak gitu-gitu lagu-lagu pop-pop gitu. Oke, tapi di ini ya. Di aransemen. Sempet ada di fase kan itu kan karena ngeband tuh. Sempet nggak misalnya walaupun Gita nggak suka kompetisi tapi teman-teman ayo kita ikut festival lah gitu. Iya. Sempet. Karena persaingannya lumayan ketat sih. Kan Oke. band-band SMA tuh egonya lumayan. Wah, itu semuanya pengen menonjol semuanya ya. Artis kita tuh mau jadi artis. Iya betul mau jadi jadi sempat ikut panggung. festival. Sempat ikut. Paling tinggi apa pencapaiannya Git dari festival? Aku pernah. Juara 1 pernah nggak? Waktu itu pernah tampil di JGTC. Oke. JGTC FEB UI main di salah satu stage-nya Pucuk Harum. Itu pencapaian terbesar sih karena JGTC lumayan gengsinya Ya lumayan betul, mana ya. betul ya. Aduh, ini ngomongin festival saya jadi kangen ya. Ini gara-gara Covid kita hampir mau 2 tahun ini ya. Yes. Nggak pernah lagi. Dulu kan itu JGTC itu salah satu festival tahunan yang ditunggu Yap, gitu ya. betul. Aduh ya, tapi ya mudah-mudahan lah setelah AA Ariel divaksin ya. Itu adalah indikasi baik, berarti boleh ngeband lagi, boleh manggung lagi ya. Teman Mara, kalau penasaran apa sih pesan yang tadi saya bilang pesannya dalam banget dari lagu yang judulnya apa gitu? Hal indah butuh waktu untuk datang. Kalau gitu kita suruh aja dulu datang. Kayak gimana sih hal indahnya? Kita dengerin dulu ya teman Mara ya. Jangkem-kem.
106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. That was it, Gitaf dengan Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Itu ya, ternyata teman Mara, mungkin nih teman Mara yang sedang insecure, lagi makan siang tapi makan siangnya bengong aja sampai diliatin sama orang warungnya. Tuh Teteh kenapa? Coba dia bilang ya. Barangkali sedang mendengar ini agak sedikit dikuatkan, terus tiba-tiba ada lengkung senyuman sedikit ya, karena lagunya sangat positif. Teman Mara di tengah apa ya, saya tuh jadi ceritanya tadi pagi saya tuh siaran kita, terus bacain berita tuh nggak bener lah, ada ya vaksin lah segala macem. Nih kayaknya memang butuh asupan lagu-lagu yang positif vibe kayak gini biar bisa ya udahlah nggak apa-apa, everything's gonna be okay kayak gitu. Nah ini lagu ini kita itu kan ada Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Terus ada hashtag Solekmu. Ini apa? Apakah ini tuh nanti akan jadi trilogi kayak? Sebenarnya nggak ada purpose tertentu. Sebenarnya Solekmu itu aku jadiin campaign karena kan judulnya panjang. Aku cari highlight apa yang setidaknya bisa bikin orang inget lagu ini. Yaitu kata Solekmu sendiri kan jarang dipakai di lagu-lagu kan. Iya, dan asing sih. Betul. Gitu. Solekmu itu dari bersolek. Iya, bersolek. Aku memakai Solekmu itu sebagai campaign aku untuk mempermudah teman-teman. Ya, judul lain dari Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang adalah Solekmu, begitu. Kita tadi nyanyi dari kecil segala macam. Ini kalau nulis lagu dari kapan? Nulis lagu dari aku SMA juga. Oh, pas ngeband itu. Betul. Tapi kalau ini Hal Indah Butuh Waktu, Solekmu emang panjang ya judulnya ya, mohon marah. Tapi Solekmu ini lagu lama atau emang kamu baru-baru ini bikinnya? Baru. Jadi ini sebenarnya ada perdebatan dalam diri aku. Aku udah ditemukan sama produser dan dia nanya lagu apa nih yang mau kamu naikin duluan. Aku kayak, kalau lagu lama rasanya kayaknya itu keresahan lama aku deh. Apa udah ya kerasa? Gitu ya. Keresahan aku sekarang yang lagi aku kayak akhirnya aku coba mikir lagi dan ternyata dapat momen bisa nulis lagu ini, akhirnya langsung aja gas. Nah ini katanya keresahan baru. Emang apa yang diresahkan seorang Gita soal ini? Kan kayaknya menguatkan diri sendiri. Ini tuh ini bukan sih healing terapi ke diri sendiri, bukan sih? Enggak kok, gue nggak apa-apa gitu gue ini. Betul. Iya ya. Betul. Apa waktu itu kalau boleh tahu peristiwa apa yang bikin Gita bisa bikin lirik se deep meaning gini? Aku pertama dari keresahan aku dari umur teman-teman sekitaran aku ya. Sekitaran kita millennial. Kita ya. Kayak millennials zaman sekarang. Aku millennials pun, aku Gen Z. Aku millennials 21 tahun yang lalu, Gita tolong. Lalu tuh suka resah karena teman-teman aku ini gampang banget untuk mendiskreditkan diri sendiri. Kita semua pasti pernah dalam fase jomblo. Tapi ada jomblo pilihan sama jomblo yang karena merasa jomblo pilihan loh teman-teman. Ada yang kayak kenapa gue jomblo nasib. Aku gak bisa bilang nasib. Ini kita maunya encourage ya. Jangan kayak jomblo nasib. Aku kayak konteksnya negatif. Aku pengen ngingetin teman-teman, jomblo itu bukan berarti kalian itu kurang cakap, kurang cantik, atau kurang pintar, atau kurang tidak seksi, atau tidak pantas gitu. Kadang kita mendiskreditkan diri sendiri karena kita kurang dapat pengakuan dari orang lain. Padahal sebenarnya kita gak butuh pengakuan orang lain itu kayak cuma 30%. 70% itu kita lakuin dari diri sendiri gitu. Aku mengencourage teman-teman untuk daripada kita mempertanyakan kok gue belum dapat hal indah sih, belum dapat hal ini, belum dapat achievement ini, mending kita berproses karena hal indah butuh waktu untuk datang daripada kita nikmatin prosesnya tuh ya. Betul. Tuh teman Mara harusnya bisa jadi penguat teman Mara yang selama ini energinya dihabisin buat ngeluh. Kan semua orang tuh pasti punya ups and down gitu. Timeline yang berbeda-beda juga. Nah itu, jadi hal indah tuh butuh waktu. Nah untuk mengisi waktunya nikmatin aja prosesnya. Upsnya nikmatin tapi jangan berlebihan. Downnya juga nikmatin tapi dengan sewajarnya ya. Betul. Segala sesuatu yang berlebihan nanti nggak baik apapun. Jangan terlalu berlarut. Nah jangan terlalu berlarut. Waktu itu Git, ini nggak nulis ini terus pas rilis tuh ada nggak sih, mohon maaf misalnya dalam tanda kutip ya, pandangan-pandangan negatif, Allah tahu apa sih lu soal masih misalnya Allah masih anak kecil, sosok dalam tanda kutip sosok nasehatin lagunya gitu, ada nggak sih yang gitu-gitu? Sebenarnya nggak ada, tapi mudah kok untuk berarti nanggepin. Barusan saya doang ya? Sebenarnya mudah untuk nanggepin pendapat yang kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana? Ya
saya berusaha untuk dewasa. Berarti Anda yang nggak dewasa menilai saya seperti itu. Karena gimana ya? Kita nggak tahu gitu loh timeline hidup orang dan cerita orang tuh masing-masing berbeda. Mungkin aku 19 tahun hidupnya lebih susah daripada kakak. Misalnya gitu, gak ada yang tahu kan. Jadi aku nggak bisa nilai gamblang. Ya menurut aku, walaupun menurut orang-orang itu masalah remeh-remeh, tapi kan balik lagi aku yang ngadepin. Kayak gitulah contohnya itu menurut aku hal yang bisa dipatahkan lah, argumen-argumen yang bisa dipatahkan. Oke, jadi kalau peribahasa tuh ya teman Mara, jangan ngukur baju kamu ke orang lain. Yes. Karena nggak akan fit gitu ya. Ini tadi ngomong-ngomong soal timeline tadi di off air ya, kita ngobrolin soal inilah teman Mara, kita mengeluhkan aduh pandemi ini nggak bisa manggung dan segala macem gitu, promo juga pasti terbatas segala macem. Tapi ternyata inilah salah satu bagaimana Gita ini mampu banyak sekali membuka banyak spektrum pemikiran. Salah satunya hal yang menjadi dalam tanda kutip berkah gara-gara pandemi ini adalah single ini ya. Betul. Jadi gara-gara pandemi, nggak enak juga ngomongnya ya, gara-gara pandemi kesannya tuh kayak kita mengglorify pandemi. Nah, gitu. Kita kayak pihak pro pandemi. Ya kurang lebih gitulah ya. Karena pandemi ini akhirnya kita punya lebih banyak waktu luang buat bikin single dan bikin konten. Betul. Oke, dan ini ternyata jauh lebih cepat dari timelinenya Gita. Betul. Gitu. Apa rasanya Gita dikasih spotlight lah tiba-tiba udah begini aja nih saya gitu. Sebenarnya rasanya overwhelmed pasti, kayak apa nih gitu kan. Dan sebenarnya dari awal mulai TikTok dan berjalannya TikTok itu aku selalu mikir kayak gila, ini TikTok tuh reach-nya gede banget ya. Kita nggak tahu itu konten kita disebar kemana, siapa yang udah ngeliat gitu kan. Dan jujur waktu ada produser yang datengin aku, yaitu ketua produksi teater aku sendiri, dia bilang kayak, lo nulis lagu nggak? Nulis, yuk kita bikin sekarang. Terus aku kayak serius sekarang? Mau rilis sekarang? Sekarang ini? Iya sekarang. So aku kayak aku tuh ngeproyeksiin TikTok berhasil dapat spotlight bla bla bla. Judgment ya. Aku kira udah situ aja. Iya situ aja. Nanti bikin lagu ya mungkin setahun lagi gitu. Tapi orang-orang sekitar aku bilang, ya sekarang kapan lagi? Gak ada yang maksa lu untuk besok-besok lagi, nunda-nunda besok lagi. Kamu udah dapat audiens, dapat momentum, lakukan. Aku kayak gila, ini mimpi aku gitu. Mimpi aku yang aku kira bakal timeline tuh bakal jauh banget, ternyata nggak secepat ini ya. Betul. Oh, kalau saya boleh berpendapat, itu tuh sebenarnya adalah buah dari dalam tanda kutip ya keikhlasan kamu. Iya, jadi kamu kan ikhlas tuh bikin konten. Aduh, gue nggak bisa misalnya nggak bisa ngamen atau reguleran segala macam. Udah bikin ini karena kamu pikir itu menyenangkan, ya sudah pasti kamu adalah sedikit kadar berpikir, wah ini bisa nih jadi ini. Tapi kadar itu sedikit sekali. Kadar yang lebih banyak kamu banyakinnya adalah saya mah ngisi ini aja gitu, daripada nggak ada kerjaan gitu. Nah mungkin itu yang akhirnya, nggak tahu sih, ini mah analisa saya aja ya teman Mara, itulah akhirnya yang ditangkap sama pemilik semesta, akhirnya kamu dikasih ganjaran. Jadi itu gitu. Nice. Saya kalau belum makan siang Gita ngomongnya bijak bener loh. Kalau udah makan siang. Tapi aku setuju banget karena semenjak pandemi ini jujur aku rada stres karena aku punya harapan untuk 2020 aku bisa manggung di sini. 2020 kemarin. Aku punya harapan banget nih, aku mau manggung di sini, aku dapat tawaran ini gitu, kayak ada secerca harapan walaupun gak gede ya panggung segede gitu kayaknya enggak, tapi punya harapan gitu, dan semua itu pupus kan. Nah awal aku tuh kayak stres banget, kayak kenapa sih ini gak adil banget loh gitu loh, kayak ini gak adil banget, kenapa datangnya baru sekarang. Tapi selambat laun aku mulai berdamai ya dengan keadaan. Pasti semua orang lagi di pause nih kehidupannya. Betul, aku kayak kayaknya nggak cuma lu doang yang tersiksa ya. Kita kayak kayaknya kita harus berdamai deh, daripada kita ngeluh mendingan kita berdamai dan ya udah apa nih, ini tantangan buat gue harus ngapain nih. Dan disitulah aku terpacu untuk TikTok, kayaknya lagi rame nih, mampir gitu. Akhirnya bikinlah, dan ya udah itu ganjaran dari ke nothing tulusan. Yes. Gak rugi gitu. juga kan? Iya, gak rugi juga istilahnya.
ya kan ngupload kan kalaupun sedikit nontonnya paling enggak nikmatin buat diri Yes, sendiri yang betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi teman Mara, pelajaran terbesarnya adalah kasih taruh hati kamu di setiap apapun yang kamu kerjakan. Yes, Gitu. yes. Ngeri gini saya coy. Belum makan siang ngeri ya. Mantap kurang mah coy. Keren. Aku suka. Nah, tapi ini nih kita agak ke teknis sedikit Gita. Ini hal indah butuh waktu untuk datang atau Solekmu ini kan baru single pertama. Betul. Biasanya kalau menurut saya pribadi single pertama tuh sudah pasti harus melalui banyak sekali perdebatan karena kan single pertama tuh untuk benchmark gitu. Oh, It Gitaf tuh gini gitu. Nah, gimana sih seorang It Gitaf untuk mendiferensiasi karena cara bernyanyinya Gita, terus juga lirik yang disampaikan tentang self love dan mengatasi keinsecurean. Ini kan banyak banget yang diiniin sekarang. Yep. Menurut Gita gimana sih caranya untuk mendiferensiasi Gita sama penyanyi-penyanyi lainnya yang membawa isu yang serupa? Okay. Tapi jangan sekarang dijawabnya. Aduh. Kita mau makan siang dulu ya teman Mara. Besok lah balik lagi. Jangan dong ya. Abis ini ya jangkem-kem. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kalah di Mara Musik bersama It Gitaf. Hal yang indah butuh waktu untuk datang. Yes, Wah, bener ya? yes. Bener, panjang banget teman Mara itunya. Hal yang indah butuh waktu untuk datang ya. Itu harus itu tuh kayak mantra. Betul. Jadi hal yang indah butuh waktu untuk datang. Jadi mungkin kalau kamu sekarang gajinya udah habis, tenang saja, tanggal 28 akan datang, tanggal 28 akan datang, masih 18 hari lagi gitu. Ngutang dulu Indomie ya. Aduh, ini Git, sebelum jawab pertanyaan aku tadi yang barusan, ngomong-ngomong soal hal indah, sekarang Gita sedang menunggu hal indah tuh apa? Hal indah apa yang sedang ditunggu sama Gita? Hal indah aku adalah aku pengen gigs offline. Oh, off air maksudnya? Off air. Pengen banget nih kayak ngerasain, kalau dulu kan panggungnya panggung ngeband kan. Pengen sekarang panggung dengan It Gitaf gitu. Membawa nama aku. Sekarang kan kayak belum pernah yang bisa ada penontonnya gitu kan. Bener-bener penontonnya di depan mata aku. Jadi pengen banget aku merasakan euforia membawa nama It Gitaf. Gitu. Oke, tapi itu mungkin bukan cuma kerinduan Gita, tapi banyak sekali orang betul. yang bermain musik maupun yang hanya menonton ya. Yes. Saya udah lama tuh nggak desek-desekan, nggak nyium bau keringet ya. Peluk-pelukan dalam pacarnya. Gitu-gitu. Tapi ya mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan dengan indikasi AA boril di vaksin ya bisa menjadi indikasi. Soalnya AA boril teh menjadi indikasi semuanya gitu. Dia tuh coba nih Gita mah selama pandemi kan bikin konten, bikin nyanyi gitu. Boril selama pandemi bikin kitchen set, dia juga di YouTube-nya ngecat Gundam. Si Eta mah santuy aja dia ya. Aduh. Nah, tadi Git pertanyaan saya tadi ya, kalau misalnya sulit. Cukup sulit ya. Kalau misalnya teman Mara tadi baru bergabung, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Kan dengan cara bernyanyi Gita yang kayak gini, terus juga isu yang dinaikin ya, cara bernyanyi nyeret lah gitu. Terus juga isu tentang self love ini kan sudah ya let's say 1-2 udah dibawa sama penyanyi lain. Gimana Gita sendiri mendiferensiasikan It Gitaf, brand It Gitaf ini di antara penyanyi-penyanyi lain yang membawa isu dan cara bernyanyi yang sama? Aku pribadi nggak terlalu dipikirin ya, karena aku yakin semua musisi pasti akan terbentuk segmentasinya. Aku pun sekarang lagi mencari zona aku di mana. Aku lebih nyaman yang aku mau branding diri aku gimana. Personal branding kan penting. Nah, aku sekarang pun mencari itu. Bukan udah ketemu tapi lagi mencari. Menurut aku, kenapa aku bisa duduk di sini, berdiri di sini, membawa lagu aku dan untuk lagu kedepannya juga, aku yakin itu semua karena karakter. Jadi apapun yang membuat orang kayak lu mirip ini dah, vibes lu mirip ini, ya udah, yang penting karakterku tetap nomor 1 gitu. Karena contohnya kita ambil penyanyi Nadine Amizah, dia karakternya kuat banget gitu, dan dia membuka banyak banget jalan untuk musisi indie, apalagi wanita ya, yang didengar banyak banget, bahkan yang nggak suka lagu-lagu kayak gitu jadi suka gitu. Tapi ya maksud aku waktu di zamannya kayak The Massive juga sama Ungu head to head kayak, tapi
berbeda tapi sama tapi berbeda gitu. Ya, Kayak pada akhirnya kebentuk sendiri pada ya. akhirnya pasti segmentasinya kebentuk sendiri, dan aku nggak melihat ini sebagai kompetisi, dan aku sangat look up sama, bahkan mereka jadi inspirasi aku untuk tetap semangat bikin karya yang nggak mengikuti pasar banget gitu. Dan aku jujur nggak melihat walaupun mirip, tapi aku yakin karakter akan selalu menang gitu, karakter kita masing-masing gitu sih. Oke. Ini enak ya teman Mara ngobrol sama Gita, positif vibe-nya tuh beneran sampai cara ngejawab segala macem ya. Ini yang tadinya ngeluh tuh jadi malu tuh teman Mara pengen ngeluh. Nih ya, saya kasih tahu nih buat teman Mara yang biasanya ngeluh di close friend IG story, berhentilah ya. Atau paling tidak kurangin. Atau paling tidak kalau mau ngeluh di close friend, sayanya nggak usah dimasukin ke close friend ya. Jadi aja saya suuzon tentang Anda. Jujur iya kadang-kadang aduh si ini kenapa sih gini-gini mulu. Sedih mulu ya. Ada apa sih gitu. Walaupun kadang-kadang wah putus nih. Kayak julid gitu. Jangan julid dari sini saya nih. Aduh. Nah, mungkin nggak nanti Gita ini akan muncul dengan lagu-lagu bertema self love kayak gini, atau kalau misalnya boleh dibocorin, pasti udah nggak cuma nyiapin lagu ini kan? Betul. Udah ada berapa lagu lagi yang siap rekam atau mungkin jangan-jangan udah siap rilis? Udah siap rekam. Oke, ada berapa lagu lagi kalau boleh tahu nih, bocor? Untuk tahun ini aku kalau bisa udah siapin termasuk Solekmu 5 lah. 5. Wah, itu bisa per 2 bulan berarti ya? Iya. Per 2 bulan mampir lagi ke sini, 2 bulan mampir lagi ke sini. Ketemu lagi. Dengan topik dan penyanyi yang berbeda yang kita akan bahas. Yoi. Nah, tapi isu tentang self love dan campaign Solekmu itu akan jadi batu loncatan atau jadi benchmarknya album kamu? Ada proyeksi album kah? EP aku. Oke, EP 5. Sejujurnya 5 lagu EP-nya. Belum dipasin banget nih mau berapa, tapi self love adalah tema utama. Jujur aku nggak begitu paham, maksudnya kayak cinta-cintaan tuh kayaknya belum aku banget. Jadinya aku stick sama self love yang aku resahkan aja gitu. Oke ya. Jadi untuk kamu nih para kerabat overthinking ya. Jadi kerabat overthinking yang jam 12 belum bisa tidur ngapain ya gitu. Netflixan bosen ngapain ya, overthinking apa lagi ya gitu ya. Karena nih Git, ngomong-ngomong overthinking, Gita termasuk yang gitu gak sih? Soalnya dari cara ngejawab tuh kayaknya positive vibe aja gitu, semuanya well managed, well prepare gitu orangnya. Kakak pasti tahu kan, orang gampangnya ngomong tapi pas dilakuin kagak. Nah ini saya itu saya pun overthinking Pak. Overthinking tuh ya teman Mara, biasanya dari hal nggak penting sampai yang penting. Oke, betul, sepakat. Kayak misalnya apa ya rasanya air hujan yang kayak gitu, ngapain itu nggak tidur mikirin itu gitu. Kalau Gita kalau boleh tahu apa hal yang paling tidak penting yang pernah menjadi bahan overthinking? Rhyme tuh. Hal yang paling tidak penting yang menjadi bahan overthinking. Rapper nih. Sejujurnya aku selalu mikirin gini. Contohnya aku lagi nyetir. Aku tuh suka mikir, orang tuh ngeliatin gue gak sih? Gue nyetir kan kagak Pak. Orang kayak 20 km per jam juga gak ngeliatin gue. Betul. Aku kayak pede aja, kayak asik, so cantik gitu. Kayak gimana ya? Gak tau kenapa kalau udah dibalik kemudi ya. Dibalik kemudi. Artis gitu loh. Betul. Kayak spotlight ke kita semua ya. Kayak misalnya kayak ada mobil berpapasan kayak hey gitu. Tapi enggak. Aku pun gak merhatiin orang, tapi kayak pengen aja diperhatiin. Itu gitu. bukan ke overthinking, itu over PD sepertinya ya. Tapi apapun itu menyenangkan sekali ngobrol sama Gita ya. Mudah-mudahan positive vibe-nya bisa menjadi awal yang baik. Paling tidak untuk Gita dan lingkungannya aja dulu. Nggak usah overthinking bisa menyebarkan seluruh Indonesia gitu. Lingkungan aja dulu sama keluarga, sahabat dan segala macam. Karena saya sangat percaya sekali semua yang dibikin dari hati nyampenya pasti di hati, pasti betul, ya. betul. Dan itu nggak ada ininya nggak ada sekolahnya gitu. Apa sih yang bikin resep lagu sukses? Kadang-kadang kan kamu pasti inilah Git nanti bukan nanti atau mungkin sekarang udah ada yang misalnya makasih ya Kak lagunya aku banget. Nah itu tuh kadang-kadang ada frekuensi tertentu yang connect dari Gita dan gimana kalau nama fansnya Sobat Overthinking? Sobat Insecure. Sobat Insecure ya. Bisa jadi, ayo. Jadi Gitaf itu I-nya tuh insecure. jangan. D-nya dari PD PD ya, insecure dan PD.
Aduh, teman Mara, Irgitaf dengan saya harus baca. Hal indah butuh waktu untuk datang. Atau Solekmu sudah ada di playlistnya Mara FM. Silakan di request aja di WhatsApp kita 0811244167 atau DM aja ke IG kita di @marafmbdg. Saya selalu nanya gini tiap artis yang datang, harus dari rekomendasi yang punya lagu. Menurut Gita lagu kayak gini enaknya dengerinnya kapan sih? Waduh, ini enak banget didengerin nyetir sih. Nyetir. Karena kalau yang nggak punya mobil gimana? Waduh, ini kayaknya enak banget didengerin pas lagi kita kayak baru pulang ngantor atau baru pulang sekolah, kayak baru kelas kan sekolah offline, kan ini sekolah kelas online maksud saya, kayak makasih Bu, makasih Pak, tutup hampir menginjak gitu loh. Oh iya betul. Jadi untuk teman Mara atau ini nih teman-teman yang sedang di working space kita nih, kebetulan kan kita satu gedung sama salah satu working space di Bandung. Barangkali ada yang baru ditegur bosnya, mungkin karena kinerjanya ini ya. Dengerin lagu ini terus santet bosnya. Jangan. Santetnya dengan kinerja yang baik maksud saya. Dibalas. Ya. Dibalasnya, balas dengan karya. Sekali lagi ya, kita dengan hal yang indah butuh waktu untuk datang. Alias Solekmu sudah ada di playlist Mara. Kapan aja requestnya bebas. Nah ini kayaknya cocok kalau saya puterin pagi-pagi biar saya dibilang ngantuknya hilang nggak juga karena musiknya chill gitu, tapi paling nggak memulai semangat. Jadi sebelum saya siaran pagi dengerin ini atau mungkin di tengah-tengah siaran pagi dengerin ini, oke, semuanya akan baik-baik aja. Sambut hari baru dengan ya udah santai aja. Santai ya teman Mara ya. Bisa di request kapan aja bebas kecuali hari Kamis gitu. Kenapa tuh? Karena hari Kamis Mara FM satu hari muterin lagu-lagu 90-an. Aku juga nggak tahu lagu 90-an, kan aku 2003 kelahiran. Ya ampun, kita cuma beda 2 tahun. Aku nggak tahu slang itu dari siapa YouTube aku tahu. Iya makanya. Aduh, Wali siapa Wali? Wali nggak tahu. Aku tuh angkatannya Lauf ya, itu ya. Lauf kayak baru tahun kapan ya Pak? Itu yang itu, aku angkatannya itu. Justin Bieber gak sih? Justin Bieber ketuaan aku. Itulah pokoknya Senin sampai Minggu kecuali hari Kamis teman Mara bisa request ya di WhatsApp kita 0811244167 atau DM aja IG kita di @marafmbdg. Untuk teman Mara dan sobat insecure juga sobat overthinking ya. Kita terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Kakak, terima kasih banyak. Sukses, ditunggu EP-nya kalau udah rilis Mara harus ada di list. Wah, rhyme lagi tuh. EP kalau udah rilis Mara harus ada di list. Oke, siap. Terima kasih Gita, sukses promo, masih ada 2 hari ya? Apa tuh? Promo radionya. Hari ini dan besok. Ya. Jaga kesehatan, sukses dan stay on positive vibe ya. Thank you. Teman Mara, akhir kata Ian Kalanya pamit dulu ya. Jangan lupa makan siang. Kalau belum makan siang jangan telat. Akhir kata ini dia Irgitaf dengan hal yang indah. Hal indah butuh waktu untuk datang atau Solekmu. Terima kasih.
Mary